Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 28 dari kelanjutan alur cerita Battle Throne Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Shen bertarung melawan petarung dunia Taisu, dan Shen pun menggunakan armor dewa palsu. Saat ini petarung dunia Taisu bergegas menuju ke arah Shen dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Dia benar-benar yakin dengan kekuatannya saat ini bahwa dia pasti bisa mengalahkan Shen. Kemudian dia mengangkat lengannya dan mengepalkan kelima jarinya. Dia menyerang dengan membabi buta ke arah Shen. Padahal baru saja Shen merasakan keunggulan yang absolut terhadap kekuatannya dari petarung dunia Taisu ini. Namun dalam periode waktu yang singkat saja, petarung dunia Taisu ini sekali lagi menggunakan cara yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dia berniat menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk bisa mengalahkan Shen ini saja. Menghadapi petarung dari dunia Taisu yang menyerang ke arahnya, Shen sama sekali tidak mundur. Sebaliknya, Shen juga mengepalkan tinjunya. Dia seharusnya mundur saat ini, tetapi Shen ingin mencoba apakah dia bisa menahan semua pukulan dari petarung dunia Taisu itu atau tidak. Sosok keduanya saling bertabrakan dan tinju yang sengit pun terlepas di udara. Saat tinju itu bertabrakan, tinju-tinju itu dibalas dengan tinju kembali. Dari kejauhan, sosok-sosok mereka terlihat seperti bayangan saja. Ketika kedua kekuatan ini saling bertabrakan, ada suara-suara kencang yang membengkakkan telinga. Sementara itu, di area di sekitaran sini, ada juga beberapa sosok lain. Karena ini adalah jalur menuju lantai 7 ke arah lantai 8. Sosok-sosok yang ada di sini langsung mengalihkan pusat perhatian mereka kepada dua sinar cahaya atau bayangan Shen dan juga orang dari dunia Taisu ini. Riak gelombang energi akibat tabrakan dari keduanya pun membuat ekspresi banyak sosok berubah drastis. Mereka tentu saja bisa merasakan kekuatan yang dahsyat dari keduanya. Dampak yang sangat besar membuat orang-orang melihat kedua sosok ini benar-benar terkejut. Mengapa kedua orang ini terlihat seperti sama? Karena memang kedua sosok ini memakai armor yang sama, yaitu armor dewa palsu. Apakah ada perselisihan internal di antara mereka? Kenapa aku merasa seperti pernah melihat armor itu? Armor yang mereka gunakan. Aku sepertinya melihat di suatu tempat. Ya, aku juga bisa merasakan hal yang sama, ucap dari orang-orang yang menonton pertarungan itu. Setelah mendengar suara-suara ledakan yang begitu besar di udara, ada sosok tubuh yang melesat ke belakang. Bus, buar. Dan sosok yang terpental ke belakang itu adalah Shen. Jelas, petarung dunia Taisu lebih kuat daripada Shen. Bagaimanapun, tubuh immortal dewa asli bintang 3 milik Shen ini tidak dapat menahan kekuatan immortality langkah ke-6. Pada saat yang sama, petarung dunia Taisu menunjukkan bahwa serangannya kali ini telah benar-benar melampaui Shen. Tidak peduli metode apa yang digunakan olehnya, dengan mengendalikan armor dewa palsu, aku pasti akan bisa membuat hidupmu menjadi lebih buruk lagi daripada merasakan sebuah kematian, ucap dari si petarung dunia Taisu itu. Dia memukul mundur Shen, namun dia terus melangkah menuju ke arah depan dan melesat untuk mengejar Shen. Shen baru saja bisa menstabilkan tubuhnya. Dia sudah melihat tinju yang melesat ke arahnya lagi. Bus, buar. Tinju keduanya pun saling menyerang lagi dan bertabrakan. Tinju itu berubah menjadi bayangan-bayangan tinju yang tidak terhitung jumlahnya. Dan setiap pukulan itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Dadiduk, 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 beng, 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 buar. Seluruh ruangan pun tampak bergetar hebat karena benturan dari keduanya. Namun pertarungan-pertarungan antara mereka benar-benar bisa dibedakan dengan sangat jelas. Meskipun Shen mencoba bersaing melawan petarung dunia Taisu ini, dia selalu kalah. Banyak tanda bekas tinju yang muncul di armor dewa palsu milik Shen ini. Untungnya kekuatan pertahanan dari armor dewa palsu yang Shen dapatkan telah ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Dan kekuatan dari Sutian Lei juga digunakan secara gila-gilaan untuk melindungi tubuhnya. Belum lagi dia sudah menggunakan teknik
pembentukan kehidupan dengan klon dewa asli. Pukulan-pukulan lain pun terus bertabrakan dengan tinju Xiaoyan. Dadeduk, 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 buar. Tetapi kekuatan tinju yang sangat kuat ini telah membawa Xiaoyan hingga batasnya. Pada akhirnya petarung dunia Taishu itu langsung memukul dada Xiaoyan. Dan ada cekungan yang tampak terlihat dari dada Xiaoyan. Buar. Meskipun Xiaoyan ini memiliki tubuh immortal, dadanya terlihat penyok. Dan tinju terakhir dari petarung dunia Taishu ini terlihat sangat luar biasa. Sebenarnya, armor dewa palsu bisa membuat orang lebih kuat menjadi lebih kuat lagi. Namun, batasan sebenarnya tetap tergantung pada si penggunanya. Seandainya bagi Xiaoyan yang belum pernah menguasai armor dewa palsu, ia sama sekali belum tahu cara menggunakannya. Suamiku, apakah kamu membutuhkan bantuanku untuk segera mengambil tindakan? Tanya dari sang permaisuri dengan tenang saat melihat Xiaoyan ternyata kewalahan melawan petarung dunia Taishu ini. Dalam situasi kali ini, masuk akal jika Xiaoyan meminta bantuan dari sang permaisuri untuk membantunya membunuh petarung dunia Taishu ini. Namun, Xiaoyan yang sedang menstabilkan sosoknya, dia terlihat menggelengkan kepalanya. Tunggu dulu. Tidak sekarang, ucap dari Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Ketika permaisuri mendengar kata-kata itu, wajah cantiknya terlihat tidak khawatir lagi. Bahkan dia pun tersenyum. Aku sudah tahu kamu pasti akan menjawab seperti itu. Kamu memang masih suka meremehkan kekuatanmu sendiri, ucap dari sang permaisuri. Pada saat ini, dada Xiaoyan yang penyok telah pulih kembali hanya dalam hitungan beberapa detik saja. Selama periode waktu ini, Xiaoyan benar-benar telah dihancurkan oleh petarung dunia Taishu sampai dia kehilangan semua kekuatannya untuk melawan balik. Namun, meskipun begitu, Xiaoyan tidak menyerah. Ia bisa saja meminta bantuan permaisuri untuk mengambil tindakan. Tetapi kali ini Xiaoyan memilih untuk mengambil tindakannya sendiri karena dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya sendiri. Dan dia benar-benar ingin tahu batasan atas kekuatan dirinya sendiri. Apakah dia bisa mengalahkan orang dari dunia Taishu ini atau tidak? 893 dan 927 sebelumnya memang telah dikalahkan oleh sang permaisuri. Namun karena Xiaoyan sebenarnya hanya mengambil alih apa yang telah permaisuri mulai, jadi Xiaoyan sekarang berniat untuk menyelesaikan pertarungan ini sendirian. Xiaoyan terhuyung-huyung ke belakang. Meskipun dia telah dikalahkan atau ditekan, Xiaoyan terus melemparkan tinjunya. Dadeduk, dadeduk, krak, dadeduk, dadeduk, krak, buar. Namun Xiaoyan lagi-lagi terpental ke belakang. Lengannya lalu terkilir, dadanya terlihat penyok lagi. Bahkan kali ini tulang-tulangnya mulai patah. Namun di bawah perlindungan armor dewa palsu, dia masih bisa pulih dengan cepat. Meskipun Xiaoyan ini kewalahan, petarung dunia Taishu itu pun sadar bahwa dia sangatlah kesulitan untuk membunuh Xiaoyan ini. Kekuatan pertahanan dari armor dewa palsu memang sungguh menakjubkan. Tentu saja, kekuatan tubuh immortal dari klon dewa asli juga sama menakutkannya. Sehingga Xiaoyan ini bisa bertahan sampai saat ini. Dadeduk, 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 buar. Lagi-lagi suara ledakan bergema di udara. Meskipun Xiaoyan telah mencoba yang terbaik untuk menahan serangan dari petarung dunia Taishu itu, namun tetap saja, dunia Taishu itu masih lebih kuat daripada Xiaoyan. Krek, buar, dada Xiaoyan pun penyok lagi. Dan dia bahkan bisa mendengar suara retakan tulangnya yang tidak terhitung jumlahnya di balik armor dewa palsunya. Namun itu semua tidak mengendorkan semangat Xiaoyan untuk terus bertahan dan bisa mengalahkan orang dari dunia Taishu ini. Xiaoyan pun ditinju hingga jatuh ke tanah dan berguling-guling ratusan kaki. Dadeduk, 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 buar. Kali ini salah satu tangan Xiaoyan pun hancur. Lengannya yang patah terpelintir ke belakang. Namun Xiaoyan hanya memaksanya memutar lengannya ke keadaan semula. Dan di saat berikutnya lengan satunya telah pulih. Tubuh immortal yang dimiliki oleh Xiaoyan ini membuatnya bisa pulih dengan sangat cepat. Bahkan jauh lebih cepat daripada pemulihan petarung immortality biasa. Ini juga salah satu efek terkuat dari klon dewa asli. Hah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa membunuhmu? Hah, ucap dari si petarung dunia Taishu ini saat melihat ke arah Xiaoyan yang telah terluka parah, tetapi terus kembali pulih dan lagi dan lagi. Petarung dunia Taishu ini akhirnya berhenti menyerang.
Ia tidak akan menyerang Xiaoyan lagi karena ia menyadari bahwa meskipun serangannya ini kuat, tapi pukulannya ini tidak dapat mengenai esensi Xiaoyan atau merusak atau membunuh Xiaoyan sekalipun. Jika terus seperti ini, mustahil bagi petarung dunia Taisu ini untuk bisa membunuh Xiaoyan. Jadi dia berencana untuk menggunakan teknik terkuatnya agar bisa membunuh Xiaoyan secara langsung. Dia tiba-tiba memukul kristal merah yang bersinar di dadanya, dan kemudian kekuatan immortality yang agung pun melonjak dari dalam kristal itu. Dan seluruh kristal itu pun meledak dengan fluktuasi yang sangat mengesankan. Pupil mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyusut melihat adegan itu. Dan Xiaoyan tidak punya niat untuk hanya duduk santai dan menunggu kematiannya saja. Jadi dia pun mengangkat tangannya dan memunculkan nyala api yang sangat megah dan keluar dari armor dewa palsunya. Nyala api ini adalah nyala api 3 warna yang berbeda yang mengembun di depan Xiaoyan. Dan kemudian tangannya menciptakan sebuah segel tangan dengan sangat cepat. Xiaoyan menggunakan waktu secepat mungkin untuk bisa memadatkan Angry Buddha Lotus Flame 3 warnanya. Kemudian gelombang api pun meledak dari Angry Buddha Lotus Flame di depan Xiaoyan ini. Dan di ujung yang jauh, kristal armor dunia Taisu ini juga terisi dengan kekuatan yang sangat penuh. Dan dia sudah siap untuk menyerangnya. Xiaoyan yang berada di balik armor dewa palsunya, dia memandang ke petarung dunia Taisu itu. Dan Xiaoyan mengerti bahwa jika Xiaoyan bisa memblokir serangan dari petarung dunia Taisu ini kali ini, maka itu akan menjadi keuntungan bagi Xiaoyan. Ini adalah palu penghancur poin, teriak dari si petarung dunia Taisu itu. Kemudian ada sebuah celah yang muncul di udara. Dan lengan petarung dunia Taisu itu pun langsung menembus ke keadaan celah itu. Lalu lengannya menarik sebuah palu kristal di dalam celah itu. Gelombang yang tidak terbayangkan pun meledak dari palu kristal itu. Dan pada saat ini armor dewa palsu petarung dunia Taisu itu cepat memudar dari tubuhnya seperti cairan. Dan semuanya berkerumun ke arah palu kristal itu. Dia memegang lengan palu kristal raksasa itu. Sepertinya kali ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia gunakan untuk mengendalikan palu kristal itu. Namun pada saat yang sama, dengan cara ini juga dia memperlihatkan kelemahannya kepada Xiaoyan. Jelas ada kekurangan dan juga kelebihan dalam menggunakan gerakan seperti itu. Petarung dunia Taisu itu tampaknya memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa membunuh Xiaoyan kali ini. Dan dia merasa bahwa Xiaoyan pasti akan bisa dikalahkan dengan serangan ini. 24 gerbang sekte dan Tian, teriak dari Xiaoyan. Dia menggunakan formasi besar itu lagi untuk menyerang jiwa petarung dunia Taisu. Namun Xiaoyan pun melihat bahwa palu kristal di lengan musuhnya ini sedikit berbeda atau agak miring ke sisi kiri atau kanan. Pokoknya agak miring ke sisi lain. Dan gelombang yang kuat pun terlihat melonjak secara langsung dari sisi itu. Buar. Pada saat ini, teknik formasi 24 gerbang immortal pun telah dihancurkan dan runtuh seketika oleh serangan palu si petarung dunia Taisu itu. Pada saat berikutnya, Xiaoyan pun benar-benar tidak diberi kesempatan. Setelah melesat ke arah depan, petarung dunia Taisu itu tiba-tiba mengangkatkan palu kristalnya. Dan tekanan yang tidak tertandingi sangatlah kuat langsung menyelimuti Xiaoyan. Palu raksasa ini belum jatuh ke tubuh Xiaoyan, tetapi kekuatannya sudah mulai terasa bagi Xiaoyan yang ada di dalam armor dewa palsunya. Meskipun tekanannya ini tidak akan membahayakan Xiaoyan untuk sementara waktu, tetapi tekanan yang kuat ini membuat kecepatan Xiaoyan pun turun tajam, sehingga mustahil bagi Xiaoyan untuk bisa menghindari serangan itu. Kamu pasti akan mati di bawah serangan palu penghancur poin ini. Meskipun tubuhmu dilindungi oleh bantuan armor dewa palsu dan juga tubuh legendari yang abadi, kamu pasti akan mati jika terkena serangan ini, ucap dari si petarung dunia Taisu itu. Dia mengeluarkan kata-kata yang cukup mengerikan, seolah-olah dia ingin memberi pengaruh kepada mental Xiaoyan dengan kata-kata itu. Petarung dunia Taisu ini melihat tangannya yang sedang menggenggam palu kristal yang sangat besar dan juga panjang sehingga ratusan kaki. Palu ini melesat di udara dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi momentumnya sangatlah kuat. Wuss. Sementara itu, Angry Buddha Lotus Flame 3 warna di tangan Xiaoyan pun juga ikut dilemparkan.
Dibandingkan dengan Angry Buddha Lotus Flame sebelumnya, Angry Buddha Lotus Flame kali ini terlihat sedikit berbeda. Karena pada Angry Buddha Lotus Flame kali ini, Saiyan menggunakan kekuatan armor dewa palsu. Dan kekuatan immortality dari armor dewa palsu juga dituangkan ke Angry Buddha Lotus Flame miliknya, sehingga membuat teknik ini semakin kuat. Lotus Flame pun terbang melesat ke arah depan dengan kecepatan yang berubah dari lambat menjadi semakin cepat dan semakin cepat. Kemudian menyapu palu kristal itu dan jatuh ke arah Saiyan. Buar! Kedua serangan ini akhirnya bertabrakan di udara. Pada saat yang sama, Saiyan langsung mengeluarkan cangkang kura-kuranya. Karena di antara harta yang dia miliki, hanya cangkang kura-kura lah yang paling kuat untuk bisa melindunginya. Apalagi setelah dimodifikasi oleh Ding Yue, ketika kekuatan serangan mengerikan menabrak tubuh Saiyan atau dengan bertabrakan dengan cangkang kura-kuranya, ledakannya sangatlah besar dan benar-benar bisa diredam oleh si cangkang kura-kura ini. Saat palu kristal itu menyentuh Angry Buddha Lotus Flame, lalu nyala api pun meledak secara langsung dan Lotus Flame meletus dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Adapun para penonton, mereka sudah mundur sejauh mungkin sebisa mereka. Namun meskipun begitu, di saat berikutnya gelombang panas yang dahsyat pun langsung melonjak dan menempa para petarung immortality yang sedang menonton dari kejauhan. Kemudian mereka bisa merasakan ada sesuatu di dalam tubuh mereka karena ada sebuah gumpalan api yang menembus ke dalam tubuh mereka. Lalu ekspresi banyak orang pun langsung berubah drastis. Sebelum mereka sempat bertindak, vitalitas dan kekuatan mereka pun sepertinya diserap dan menuju ke pertempuran yang sangat sengit itu. Meskipun mereka telah mundur dalam waktu yang tepat, mereka jelas masih terpengaruh oleh pertempuran yang sangat luar biasa itu. Untungnya vitalitas dan kekuatan immortality yang meluap yang tidak terkendali dari tubuh mereka tidaklah banyak, sehingga tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan. Ini sepertinya Saiyan menggunakan Immortal Flame untuk mengambil vitalitas dari orang-orang atau makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Sepertinya Saiyan juga menggunakan skill domain dewa apinya. Benar saja, mereka semuanya terinfeksi oleh nyala api Immortal Flame. Dan pada saat berikutnya, vitalitas dan kekuatan immortal mereka telah diekstrasi dan semuanya tersapu ke arah Saiyan. Wuss, cling. Sementara itu juga, api yang mengerikan yang menyapu seluruh lantai ketujuh ini sekaligus lautan api ini bercampur dengan efek yang sangat kuat. Ketika banyak petarung immortality yang lebih lemah dapat merasakan kekuatan dari ledakan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna ini, mereka langsung merasakan sesak nafas atau dada mereka sepertinya merasakan seperti terpukul atau tidak bisa bernapas. Karena lautan api ini, mereka bahkan mengeluarkan seteguk darah. Mata mereka langsung terlihat ketakutan, sehingga mereka akhirnya mundur hingga ke tepi lantai ketujuh, yaitu tempat terjauh yang ada di lantai ketujuh ini. Mereka benar-benar menjauhi pertarungan Saiyan ini. Dalam pertarungan antara orang kuat seperti ini, meskipun mereka menyaksikan pertarungan ini dari kejauhan, tetap saja akan ada kemungkinan mereka bisa terbunuh secara tidak sengaja. Namun dengan tabrakan serangan yang begitu dahsyat, sepertinya pertarungan ini juga pasti akan segera berakhir. Lautan api yang bergulir terus-menerus dan berlanjut dalam waktu yang lama tanpa ada tanda-tanda akan mereda. Saat ini, dalam sekejap seluruh rantai 7 pun dipenuhi dengan lautan api. Suhu dari udara ini pun langsung meningkat hingga beberapa kali lipat. Setiap bagian lantai menjadi sangatlah panas, seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi pusat magma. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah petarung dunia Taizu itu benar-benar bisa dikalahkan oleh Saiyan dengan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame 3 warnanya kali ini? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.